Iya. Mm-mm. Ya Allah. Berkah insyaallah, berkah. Tapi jangan repot-repot. Ya Allah. Ya akhir. Syukron. Ya Allah, ya Allah. Ya akhir deh insyaallah. Ya udah, nah tunggu ya. Ya akhir, siap. Oke, masykur. Barakallahu fiik. Masyaallah. Cup, ayo deh. Nggak enak kayaknya Wan udah mau pergi tuh. Ya udah kemana nih? Nggak kemana-mana. Iya, Beb, kelihatannya sibuk banget. Lain hari aja, Beb. Kagak sibuk. Tadi barusan ada yang nelpon. Bilang apa namanya mau nganterin berkat ke Buli mari. Jadi kali ini kita makannya enak ke Buli. Waduh, kalau Bapak Buli sampai sore ayo tungguin Wan. Hei, daripada makan lalapan terus tiap hari. Khusus Iya, ngucup Wan. nih kata masih banyak daging. Dengernya aja udah enak Wan. Iya. Oh iya, Beb. Sambil nunggu nih, terus ini yang tadi, Beb. Pertanyaan yang tadi. Pertanyaan. Mm-mm. Oh iya, kenapa? Kan udah jelas mau nanya apaan lagi. Iya jelas sih, Beb. Tapi kadang ada aja yang nanya. Wah, nanyanya sampai nada protes gitu lagi. Protes. Pertanyaan apaan? Gini, Beb. Hmm. Ana udah jelasin juga. Cuma sepintas kayaknya ada benernya juga. Apaan? Itu terutama pas bab ziarahnya Sayyidina Husain. Ziarah Sayyidina Husain. Itu kelihatan banget. Oh. Pas Bahasan kemarin nih. Iya. Pas apa namanya syahidnya cucu Nabi Sayyidina Husain itu yang peringatin banyak dan ziarah ke makamnya juga banyak benar. Ya, terus salahnya di mana? Tuan, kata pamannya si Ucup, artinya nggak adil. Yang satu dilebih-lebihin, yang satu nggak diperhatiin. Iya, Beb. Ya Allah, Cupik. Kan tempo hari pernah kita bahas bab gini ya. Masa ente orang udah pada lupa? Masih inget kagak? Ya inget, Beb. Cuman pengen dapat tambahan ilmu lagi dari Abe biar tambah mantep nih hati. Ente hatinya gak mantep. Nanya lagi. Gini jadinya. Kita kalau bahas perihal maksumin mesti hati-hati. Kagak boleh asal ceplos. Karena ini kita bicara manusia suci, manusia mulia. Ini di antara derajat manusia suci ini yang paling berhak untuk mengangkat maksumin bahwa dia tinggi atau dia rendah atau itu hanyalah Allah. Kita kagak punya kapasitas. Begitu juga ketika kita bahas masalah maksumin Ahlul Bait Nabi, kita gak punya kemampuan. Kayak orang mau bandingin nih. Imam Husain dianggap berani, hebat, melawan Yazid, berperang, membawa pasukan melawan Yazid. Imam Hasan penakut, buktinya damai, agak berani ngelawan. Ini omongan-omongan kayak gini, ini menunjukkan orang gak ngerti imam, gak ngerti manusia suci. Ini kita punya kapasitas apaan? Gak punya kita. Yang bisa seperti itu cuman Allah untuk mengangkat derajat orang atau ngerendahin. Kalau kelihatannya maslahatnya perang, ya perang. Kalau maslahatnya damai, ya damai. Gitu. Nah, itu Wan yang sering orang pada omongin Wan. Itu dia, Pik. Perkara ngelebihin atau ngerendahin orang-orang yang mulia, orang-orang suci, itu adalah perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Hal ini dijelaskan sama Allah dalam ayat Al-Quran. Surat berapa? Surat berapa ya? Surah Al-Baqarah. Coba buka surah Al-Baqarah.
sambil lihat sama. Surat Al-Baqarah ini dapatnya surat Al-Baqarah ayat 253. Dapat nggak? Cari dulu. Iya, Beb. Dapat. Anak baca, Beb, ya. Cepet banget. Anak Iya, baca, Beb. baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajatin. Udah, ya stop. Tuh, Pik, baca artinya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Ahsan. Di sini jelas kan, yang ngelebihin derajat para nabi dan maksumin itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, sama juga kalau kita bahas masalah Ahlul Baitin Nabi. Ahlul Baitin Nabi ini yang ninggiin ataupun yang melihat derajatnya itu siapa? Itu Allah, bukan kita. Iya, Beb. Jadi hati-hati. Jangan asal ceplos aja. Hasan Imam Husain lebih mulia, Imam Hasan kagak mulia, agak bisa gitu. Jadi siapa bilang bahwa orang-orang Syiah wafatnya Sayyidina Hasan kagak diperingatin? Ini yang kita tanya pas, Jom. Ini bulan Safar. Bulan Safar ini juga syahidnya Imam Hasan. Imam Hasan syahid di bulan Safar. Tanggalnya tanggal berapa, Beb? Tanggal 7 Safar. Tanggal 7 Safar syahidnya Imam Hasan. Itu kalau di negara-negara yang banyak Syiahnya ngadain tuh majelis duka buat Imam Hasan. Di Iran, di Irak, di Pakistan. Kalau di Saudi itu di kota-kotanya seperti Qatif, Ahsa, mereka buat majelis duka, rame yang datang. Di itu majelis dijelasin tuh kronologi dari mulai lahirnya sampai wafatnya, kehidupannya Imam Hasan. Kenapa ya sampai meninggal? Kenapa dikuburin kagak di samping datuknya, samping kakeknya? Kayaknya kan cucu Nabi. Ya mestinya dikuburin di samping datuknya. Emang meninggalnya kenapa, Wan? Meninggalnya ya Allah, Pik, pada gak tahu kan? Iya. Gak tahu. Banyak orang gak tahu. Artinya kurang peduli sama cerita Ahlul Bait. Imam Hasan ini syahidnya tahu gak kenapa? Iya. Syahidnya diracun. Diracun oleh siapa? Tahu gak sama siapa? Sama bininya. Bininya sendiri yang racun. Karena ngikutin siapa? Perintah orang-orang yang benci sama Ahlul Bait Nabi. Sampai tega bunuh suaminya sendiri. Imam Hasan bilang sama saudaranya Imam Husain, "Ya Husain, nanti kalau aku meninggal, aku ingin dikuburkan di samping kakekku Rasulullah SAW. Tapi kalau memang nggak maslahat, katanya kuburkan aku di perkuburan Baki, dekat sama neneknya juga, ibunya Imam Ali, Fatimah binti Asad." Itu dalam kitab sejarah ditulis tuh. Ditulis kalau Imam Hasan itu dihalangin jenazahnya. Bukan cuma dihalangin, sampai dipanah, ditimpukin. Orang-orang pada siap kayak orang mau perang. Akhirnya Imam Husain ingat pesan kakaknya. Pesan kakaknya apa?
kalau seandainya kagak maslahat, terjadi keributan, lebih baik dikuburkan di Baki. Akhirnya dikuburin deh di situ. Penderitaan keluarga Nabi ya. Masya Allah, hampir ngilu kan dengernya. Tapi itu banyaknya tadi bahwa Imam Hasan kagak ada yang ziarahin, siapa yang bilang? Coba tuh kalau seandainya Imam Hasan dibebasin gitu. Udah banyak tuh orang-orang mau bangun makam Imam Hasan, dibangun dengan bangunan yang megah. Orang-orang Syiah pada siap nyumbang duit, nyumbang semuanya tenaga untuk bangun makam Imam Hasan. Tapi jangan salah, dulu ini kuburan Imam Hasan ada kuburannya, ada bangunannya. Tapi ya Allah, sekarang diratain sama tanah, tinggal puing-puing doang. Oh, dulu ada wan kubahnya. Ada. Ini aneh. Ada kayaknya di HP nih. Coba Anda lihat. Nah, tuh lihat tuh. Wah, Ini iya. dulu. Fotonya masih hitam putih zaman dulu. Subhanallah. Nah, dulu gini makan memasan. Dahsyat kan? Jadi dulu makamnya ada, megah. Terus diratain dengan tanah, dihancurin. Jadi kalau mau kita tarik kesimpulan pembahasan kita kali ini, pertama, kita nggak punya hak mau beda-bedain Imam Hasan, Imam Husain. Yang Imam Hasan mau kita rendahin, Imam Husain mau kita tinggiin, ataupun sebaliknya. Itu bukan hak kita, itu haknya Allah, bukan haknya kita. Yang kedua, permasalahan damainya Imam Hasan atau perangnya Imam Husain itu berkaitan dengan maslahat. Kalau maslahatnya memang damai, ya mereka damai. Imam Husain juga bakal damai. Kalau memang maslahatnya damai, Imam Hasan juga bakal perang. Kalau memang kemaslahatannya harus perang. Perang dan damai itu bukan tujuan, tapi apa? Wasilah, perantara doang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sama aja kayak di zaman Nabi. Zaman Nabi kalau memang mau perang ya perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Kalau memang mau damai ya damai. Kayak apa? Peristiwa Hudaybiyah. Artinya Nabi melakukan perdamaian. Yang ketiga, ini emang tragedi Karbala, terbunuhnya Imam Husain. Itu tragedi paling tragis sepanjang sejarah. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada satu kejadian manapun yang sampai tragis ini. Ini Imam Hasan pun juga ketika dianya sudah di detik-detik kesyahidannya, ia berada di pangkuan Imam Husain. Imam Husain menangis, sedih, bercucuran air mata. Wahai adikku, ya Aba Abdullah, jangan kau menangis. Apa yang terjadi sama aku ini gak sebanding dengan apa yang akan terjadi padamu. La yaum ka yaumika ya Aba Abdullah. Tidak ada hari yang sama seperti dengan harimu, wahai Aba Abdullah. Tragis. Ya Allah, luar biasa. Penjelasan Habib jelas benar. Kebuka semuanya. Walaupun hati jadi sedih, Beb. Apa yang dialamin keluarga Nabi, sedih banget, Beb. Ayo juga Wan, nggak habis pikir Wan. Bisa sedih gini jadinya dengernya. Kita bacain Fatihah buat Imam Hasan. Mudah-mudahan kita bisa diundang ziarah ke sono. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.